Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa ada satu surat dalam Al-Quran yang disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari segala isi Al-Quran? Surat ini kita baca setiap hari dalam solat, namun ternyata menyimpan rahasia besar jika diamalkan secara khusus dalam kehidupan harian kita. Surat itu adalah surat Al-Fatihah. Surat ini merupakan wahyu yang sangat istimewa. Ia diturunkan bukan hanya satu kali, tapi dua kali. Sekali di Mekah dan sekali lagi di Madinah, sehingga tergolong surat Makkiyah dan Madaniyah sekaligus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi solat Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, Allah langsung merespon bacaan surat ini di setiap ayatnya. Maka bagaimana jika kita mengamalkannya dengan penuh keikhlasan sebanyak 41 kali setiap harinya? Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya mengajak kepada sahabat semua untuk menekan tombol like dan tuliskan di kolom komentar doa, hajat dan cita-cita kalian. Insya Allah kita akan aminkan bersama-sama. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video penuh manfaat berikutnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang ibu yang bernama Ibu Rini. Ia adalah seorang janda dengan 3 anak dan kesehariannya berjualan gorengan keliling untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Suatu hari ia mengikuti majelis pengajian di kampungnya. Di sana ustazah menyampaikan sebuah amalan ringan tapi penuh dengan keberkahan. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali setiap hari,
maka Allah akan membukakan jalan rezekinya, pintu karirnya atau jalan ilmunya sesuai kebutuhannya tanpa kesulitan. Ibu Rini pun tergerak. Malam itu juga selepas anak-anaknya tidur, ia mengambil wudhu, duduk di atas sajadah tipisnya dan mulai membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Ia mengikuti adabnya dengan sungguh-sungguh. Bacaan pertama diawali dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat berikutnya ia baca seperti yang diajarkan para ulama, disambung antara basmalah dan alhamdulillah, lalu setiap ayat berikutnya dipisah. Hari demi hari, bulan demi bulan ia istiqomah. Dan subhanallah, perlahan tapi pasti hidupnya berubah. Suatu ketika seorang pelanggan yang ternyata seorang pengusaha besar mencicipi dagangannya. Singkat cerita, Bu Rini diajak membuka warung tetap. Biaya tempat ditanggung. Ia juga ditawari bekerja sama untuk memasarkan camilan buatannya ke minimarket yang di sekitar. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Bu Rini yang dulunya keliling gerobak, kini sudah memiliki 3 cabang warung makan. Ketika ditanya rahasianya, ia menjawab dengan tenang sambil meneteskan air mata. Saya hanya pegang 1 surat Al-Fatihah. Saya yakin itu bukan sekedar bacaan dalam sholat, tapi pembuka pintu-pintu rahmat Allah. Sahabat beriman, penting untuk kami berikan penjelasan mengenai amalan ini. Amalan membaca Al-Fatihah 41 kali setiap hari memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis sahih. Namun banyak ulama yang menyebutkan bahwa amalan ini masuk dalam kategori fadailul a'mal, amalan keutamaan yang boleh diamalkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya dan juga ulama lain seperti Imam Nawawi dalam Al-Azkar menyebut pentingnya mengulang-ulang surat Al-Fatihah untuk meminta kesembuhan, kelapangan rezeki hingga pengabulan doa. Al-Fatihah disebut juga sebagai asy-syifa atau penyembuh dan juga sebagai pembuka semua pintu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. Quran surat Al-Hijr ayat 87. Dan dalam hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika seorang sahabat membaca Al-Fatihah kepada orang yang sakit, maka orang itu sembuh. Dan Nabi SAW bersabda, bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah ruqyah atau penyembuh? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kembali ke kisah Ibu Rini tadi, maka ada hikmah yang bisa kita petik dari pengalaman Ibu Rini tersebut, dan kita bisa belajar bahwa yang pertama, surat Al-Fatihah bukan hanya bacaan wajib dalam solat, tapi juga kunci doa yang sangat kuat. Yang kedua, konsistensi dan keyakinan dalam mengamalkan surat ini bisa mengubah takdir dengan izin Allah. Yang ketiga,
Allah membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka bagi hamba yang sabar dan ikhlas. Yang keempat, tak perlu amalan yang berat, cukup satu surat, satu keyakinan, dan satu kebiasaan yang istiqomah. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau sedang mengalami kesulitan hidup, pintu rezeki terasa sempit, jalan karir terasa tertutup, atau doa belum juga dikabulkan, mungkin ini saatnya engkau mulai dengan 41 kali Al-Fatihah setiap hari. Mulai malam ini, jangan ditunda lagi. Niatkan karena Allah, lalu bacalah dengan hati yang khusyuk. Tulislah di kolom komentar, "Ya Allah, bukakan pintu rezekiku seluas-luasnya, seperti Engkau bukakan langit dan bumi." Kita akan aminkan bersama-sama. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, sebarkan kepada orang-orang yang Anda cintai. Bisa jadi karena satu share dari Anda, hidup seseorang berubah dan ia menemukan cahaya di tengah gelapnya masalah. Jazakumullah khairan katsira. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.